Perempuan bercadar berinisial KM yang memberet 11 mobil milik pejabat di Kota Semarang ternyata sudah mengalami gangguan jiwa sejak 2014. Hal itu diungkapkan kakak ipar tersangka bernama Fauzi. Bahkan KM sempat merusak mobil milik tetangganya yang terparkir di Jalan Erawati Utara, Bululor, Semarang Utara pada hari yang sama, Sabtu 9 Desember. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Silakan rekan Iwan. Ya, rekan Mei dan pemirsa Tribunus bisa kami sampaikan betul ya bahwa KM, perempuan bercadar asal Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, melakukan pembaretan terhadap 11 mobil milik pejabat di Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandanaran Tugu Muda, Kota Semarang. Kejadian itu terjadi pada Sabtu pekan kemarin sekitar siang hari, tapi diketahui oleh petugas setempat itu pada pukul 19.30. 11 mobil tersebut milik pejabat KPU, 6 mobil, 5 diantaranya acak ya, beberapa dinas yang bertugas di sekitaran gedung tersebut, seperti dari Kesbangpol maupun dinas-dinas terkait. 11 mobil itu mengalami ini ya, pembaretan, beragam kerusakannya, hanya pembaretan, bahkan ada satu mobil yang tertulis kata yatim. Kerusakan mobil tersebut saat ini juga sudah diatasi oleh pemilik mobil masing-masing. Tentu dari kejadian pembaretan itu, apalagi menimpa pegawai KPU, tentu akan menimbulkan banyak spekulasi, terutama menjelang pemilu 2024 ini. Sehingga mendapatkan laporan tersebut, Kepolisian Polrestabes Semarang melakukan serangkaian penyelidikan yang diawali dengan memeriksa kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan kamera CCTV pada Sabtu malam, kemudian pada Minggu paginya dapat diketahui tersangka berinisial IM. Kemudian pada hari Seninnya, KM kemudian ditangkap di dekat rumahnya di daerah Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. KM ketika ditangkap polisi ternyata memang ini ya, karena kondisi kejiwaannya labil atau dia mengalami gangguan kesehatan mental, dia tentu tidak mengakui perbuatannya. Meskipun polisi sudah menjelaskan beberapa hal tentang kejadian itu, terutama bukti rekaman CCTV, namun KM tetap menolak atas perbuatan itu. Namun setelah polisi melakukan pendekatan, kemudian Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar juga langsung terjun ke lokasi kejadian, kemudian menjelaskan ihwal kejadian tersebut. KM akhirnya juga mengakui perbuatan itu. Kemudian ditegaskan juga oleh kerabat korban, yakni Fauzi, yang menerangkan bahwa KM sebelumnya pada hari yang sama juga melakukan pembaretan mobil terhadap tetangganya sendiri. Kemudian KM ketika ditanya oleh Fauzi kenapa melakukan hal itu, dia malah marah-marah. Setelah marah-marah, dia kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian dia berganti baju, baju pink yang menjadi barang bukti saat kejadian itu. Kemudian dia pergi. Fauzi tidak tahu kepergian KM ternyata menuju ke Gedung Pandanaran Tugu Muda, Kota Semarang. Di lokasi itulah KM melakukan hal serupa yang menyasar 11 mobil yang terparkir milik para pejabat di Kota Semarang. Setelah itu KM dibawa ke kepolisian, namun keluarga KM menyodorkan surat kuning atau surat pemeriksaan atau kesehatan, surat pemeriksaan kesehatan kejiwaan korban dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Surat tersebut kemudian diterima polisi dan sebagai alat bukti pemeriksaan nanti. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menerangkan bahwa KM saat ini masih dalam pemeriksaan, kemudian polisi juga masih mengundang dokter jiwa untuk memastikan kondisi kejiwaan korban. Artinya dalam kasus ini tidak ada motif tertentu dari korban, dari tersangka. Tersangka ini juga masih dalam kondisi kejiwaan yang terganggu alias mengalami gangguan kejiwaan. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Iwan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak ipar tersangka serta Kapolrestabes Semarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang terjadi di perkantoran Pandanaran pada hari Sabtu kemarin, hari ini, hari Senin pagi, pelaku terduga pengerusakan kurang lebih 11 unit kendaraan yang terparkir di perkantoran Pandanaran, di mana di perkantoran ini berkantor KPU Kota Semarang, kemudian dari Dinas Koperasi, Kesbang, dan seterusnya.
Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Lihat kondisi pelaku Nanti kita akan pastikan tentu dengan berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat. Sejak 2014 itu memang kita sudah pertama kali kita periksakan ke rumah sakit jiwa Peturunan. Saat itu memang kata beliau-beliaunya mereka itu masih bisa dirawat jaya. Jadi kalau saya ke rumahnya dia sering marah-marah, sering histeri, sering ngamuk-ngamuk. Tidak apa, kita sudah tenang saja. Saat itu pertama kali terdeteksi seperti itu. Terus selanjutnya tahun selanjutnya seperti itu. Terus pernah kita bawa ke pondok juga di daerah Borobudur. Di sana hampir 1 tahun. Jadi di ruqyah dan segala macam medis juga, di Karyadi juga. Ternyata sama dia seperti halu itu. Itu sering halu, seolah dia diapakan orang, ketakutan sendiri. Sampai sekarang ini, cuma dulu dia seringnya marah dalam rumah, barang dibanting, kaca-kaca dipecahin, karena saat itu kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.